Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Api emas murni panas mengelilingi tubuh Long Hao Shen, menerangi seluruh menara kematian. Ini tidak hanya dimaksudkan sebagai sarana untuk melawan lawan dari elemen es, tetapi juga untuk menerangi lingkungan bagi rekan-rekannya, sehingga semua orang dapat merasa lebih mudah untuk menanggapi serangan dari kerangka biru itu. Kerangka biru dan kerangka merah dari tes ke-6 memiliki perbedaan sikap yang signifikan, yaitu bahwa yang pertama tidak mengeluarkan suara sedikit pun setelah penyalaan api jiwanya. Dia tampak sangat tenang. Terhadap serangan Long Hao Shen, tubuhnya meluncur ke samping seolah-olah meluncur di atas es, sementara itu, dengan goyangan tongkat di tangannya, kabut es menuju ke arah Long Hao Shen. Hehe, sekarang seharusnya saatnya bro ini menunjukkan kekuatannya, kata Lin Xin dengan suara yang dipenuhi kegembiraan. Tiba-tiba, lapisan api biru muncul di depan Long Hao Shen. Pada saat kabut es yang dilemparkan oleh kerangka biru bersentuhan dengan tubuh Long Hao Shen, dia hanya merasakan angin sepoi-sepoi menutupi seluruh tubuhnya, yang menekan api sinar matahari. Selain itu, gerakannya jelas menjadi lebih lambat, dan perasaan sedingin es memenuhi pikirannya, seolah membuat jiwanya lamban karena kedinginan. Namun, perasaan ini hanya berlangsung sesaat sampai hati api Lin Xin berhasil memblokirnya. Ketika kabut es menyentuh api, dengan suara kepulan, dan kabut es mulai saling membatalkan. Tanpa ragu, kerangka itu tidak menggunakan es biasa, tetapi hati api Lin Xin juga tidak menggunakan api biasa. Kedua belah pihak saling menangkal dan api Lin Xin benar-benar memegang keuntungan. Tapi tentu saja, ini karena efek dari api sinar matahari Long Hao Shen telah melemahkan serangan dari kerangka sampai batas tertentu. Nyala api di mata kerangka biru itu berdenyut sedikit, dan tongkat di tangannya bergerak dalam lintasan misterius. Saat dia bertindak seperti itu, dia melantunkan beberapa mantra yang tidak diketahui, dan kristal es yang berkilauan dan tembus cahaya muncul dari tongkatnya, mengambang di atasnya. Kristal es ini tidak benar-benar muncul dengan cepat, tetapi Long Hao Shen merasakan beberapa perubahan pada pemandangan di depan matanya, sebelum semua lingkungan berubah menjadi biru es. Dari sudut pandang yang lain, tubuh Long Hao Shen tiba-tiba berhenti sebelum segera direndam oleh kristal es besar sihir yang sangat kuat. Pada saat itu, anggota lain dari pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64 secara alami tidak terus menunggu, dan melancarkan serangan mereka terhadap kerangka biru itu. Api dari Lin Xin berbenturan dengan kristal es yang sangat besar itu, segera mencoba untuk mencairkannya, sementara Keyer, Wang Yuan, dan Sima Xian, serta Han Yu secara bersamaan berlari menuju kerangka biru. Gerakan mereka dipenuhi dengan pemahaman diam-diam. Mereka berempat telah berlari ke depan dan berpisah untuk mengepung kerangka itu, dan meskipun mereka tidak dapat menyerang dari keempat arah, serangan terkoordinasi mereka membuat kerangka biru itu sama sekali tidak mampu menahan pengepungan. Chen Yinger duduk di tanah, kedua tangannya di atas bola kristalnya saat dia melantunkan mantra lambat. Dua pancaran emas yang aneh dan warna gelap diam-diam muncul, berputar di sekelilingnya seperti bola api. Fluktuasi energi spiritual yang mengelilingi tubuh Chen Yinger menghasilkan benang putih dari ruang di antara alisnya, memancarkan cahaya putih. Menghadapi serangan gabungan ini, kerangka biru itu sebenarnya tidak mundur, dan tiba-tiba mengarahkan tongkatnya ke tanah. Bang! Dengan ledakan dahsyat, kristal besar yang telah membekukan Long Hao Shen terbelah, menghasilkan kekuatan ledakan brutal yang melemparkan pecahan es yang tak terhitung banyaknya ke segala arah. Pecahan es ini tidak hanya diarahkan pada mereka semua, tetapi juga menghentikan semua orang di jalur mereka. Bahkan mengingat kultivasi mereka saat ini, mereka tidak dapat melawan. Belati emas gelap Keyer bisa dilihat, berubah menjadi banyak percikan cahaya di udara. Pada setiap dorongan, bola es akan dihancurkan, namun penampilannya terkonsentrasi pada Long Hao Shen. Bukan hanya dia, Wang Yuan, Sima Xian dan Han Yu juga melakukan hal yang sama. Melihat kekuatan ledakan yang kuat dari es ini, apakah Long Hao Shen baik-baik saja? Sepertinya tidak ada yang salah dengan Long Hao Shen.
Setidaknya, dia tidak tampak terluka di kelihatannya. Hanya saja api merah keemasannya dan api dari Lin Xin telah menghilang sepenuhnya. Ekspresinya tampak pucat, dan tubuhnya jelas tertutup es. Udara dingin yang intens menutupi sekeliling dengan padat. Dapat dilihat dengan jelas bahwa setiap orang merasakan seluruh tubuh mereka mati rasa. Faktanya, energi spiritual eksternal mereka telah meningkat sebagian besar setelah direndam dalam cairan menggunakan kristal naga sebagai bahan utama. Meski begitu, energi spiritual eksternal mereka yang sekarang melebihi 3.000 unit tidak menghentikan tangan mereka untuk menjadi kaku. Langkah ketujuh. Tanpa ragu, ini adalah tingkat kultivasi yang dicapai kerangka biru ini. Dan selanjutnya, kontrolnya atas sihir sama dengan keterampilan pertempuran kerangka merah dari zaman kuno, sesuatu yang hanya bisa digambarkan sebagai sempurna. Teriakan Phoenix yang bergema terdengar tepat pada saat itu juga, dan api merah panas langsung menyerang, dengan cepat menangkal dinginnya udara. Sementara itu, Phoenix api biru membubung di langit, melewati semua orang untuk melemparkan dirinya ke kerangka biru itu. Lin Xin sudah tidak dapat memberikan pertimbangan lagi tentang serangan balik itu. Karena seberapa kuat kerangka biru ini, semua temannya terpengaruh olehnya. Jika dia diizinkan memerintah bebas, akan sangat sulit bagi mereka untuk lulus uji coba ini. Anggota pasukan pemburu iblis ke-64 berkoordinasi dengan sempurna. Di tangan Han Yu, pedang legendaris merah keemasan diangkat, dan dengan teriakan, kilau merah keemasan yang intens menutupi seluruh tubuhnya. Kilau ini segera membebaskan tubuhnya dari kekakuan yang mempengaruhinya. Ditutupi oleh warna merah keemasan, dia langsung mencari kerangka biru itu. Dengan tergesa-gesa, Sima Xian menempatkan dirinya di depan Long Hao Shen, menggunakan senjata bola energiknya, yang akhirnya selesai dimodelkan ulang pada bulan sebelumnya, untuk menghalangi lawan. Dibandingkan sebelumnya, tidak ada perubahan nyata dalam ukuran bola cahaya energi, tetapi penampilannya telah berubah menjadi warna emas yang lebih gelap, samar-samar memancarkan semacam aura yang mengerikan. Awalnya di tingkat glorious, bola cahaya energi sekarang dengan mudah mencapai tingkat legendaris, dan jika bukan karena peningkatan energi spiritual eksternal yang diperoleh Sima Xian dari kristal naga, dia saat ini tidak akan dapat menggunakan senjata mengerikan ini. Dengan secercah cahaya perak, Wang Yuan menghilang tanpa suara, dan Keir juga menghilang seketika. 4 orang menyerang dan 1 tinggal di belakang untuk mempertahankan Long Hao Shen. Ini adalah pemahaman diam-diam yang benar. Di depan Phoenix api biru, kerangka biru akhirnya kehilangan ketenangannya. Nyanyiannya tampak lebih terburu-buru, dan tongkatnya menunjuk ke tanah. Dengan 3 suara whoosh yang menusuk telinga, 3 kristal es besar, mencapai diameter 1 meter, tiba-tiba menggali jalan mereka dari tanah, terjalin satu sama lain menuju Phoenix api biru. Sementara itu, cahaya biru es tersebar dari kerangka biru, membentuk penghalang transparan biru. Bang! 3 kristal es tebal secara bersamaan hancur berkeping-keping, dan rasa dingin yang memenuhi udara menghilang dalam sekejap. Phoenix api biru Lin Xin menunjukkan kekuatan serangan yang benar-benar mengerikan, dan selanjutnya, intensitas hati api lebih kuat dari es kerangka biru. Namun, kesenjangan antara keduanya sebagian besar didasarkan pada tingkat energi spiritual mereka. Phoenix api biru tidak bisa terus mendorong ke depan, dan berbalik dengan teriakan Phoenix yang teredam, kembali ke sisi Lin Xin. Dengan secercah cahaya perak, yang pertama menyerang adalah Wang Yuan. Perisai jiwa ilahi raksasanya dipegang seperti kapak. Mengandalkan kekuatan tungku spiritual gerbang spasial, serangan Wang Yuan seketika, berbenturan dengan keras melawan penghalang yang melindungi tat kerangka biru. Kristal spasial yang diperoleh dari rumah lelang disempurnakan menjadi 2 bagian untuk digunakan Wang Yuan. Meskipun demikian, dalam kondisinya saat ini, dia hanya bisa menambahkan yang tambahan, jika tidak, kekuatannya akan melebihi batasnya. Namun meski begitu, perisai jiwa ilahi raksasa langsung naik ke tingkat legendaris hanya dari penambahan 1 kristal spasial. Saat pukulan perisai ini disampaikan, sosok perak yang sangat besar dan menakutkan muncul di belakang punggung Wang Yuan. Dengan ledakan keras, penghalang biru itu hancur berkeping-keping karena benturan.
Meskipun demikian, kerangka biru itu terus menunjukkan reaksi yang luar biasa. Dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, tiba-tiba ia menurunkan pendiriannya, dengan cara yang sama seperti Scatter, menggunakan kekuatan dari penghalang untuk menghindari serangan kapak Wang Yuan. Sementara itu, cincin es putih bersih tiba-tiba memanjang, dengan paksa mendorong Wang Yuan kembali. Han Yu tiba saat ini. Sepenuhnya berpakaian merah keemasan, dia tampaknya berada dalam keadaan yang luar biasa. Mengarahkan luka keras dengan pedang berat emas murni di tangannya, dia menelan kerangka biru itu seperti badai emas kemerahan. Suara siulan tajam keluar dari mulut kerangka biru, dan dinding es tiba-tiba muncul di depan Han Yu untuk menghentikannya. Namun, dinding es itu direduksi menjadi pecahan di saat berikutnya oleh pedang merah keemasan Han Yu yang sangat besar. Sebuah cincin putih muncul di bawah kaki Han Yu, memicu ledakan instan dan menyapunya dengan aliran udara beku yang intens. Namun, ketika ditutupi dengan warna emas murni ini, Han Yu tampak tak tertandingi, sebenarnya mengabaikan semua efek dari aliran udara beku di tubuhnya dan masih mengarahkan pedangnya ke kerangka biru itu. Kerangka biru akhirnya tampak mendekati batasnya, api jiwa di matanya berfluktuasi dengan hebat. Melambaikan tongkat sihir di tangannya, itu mendirikan baju besi pertahanan di sekitarnya. Fakta bahwa ia memiliki kemampuan sihir yang hebat tidak selalu berarti bahwa kerangka biru ini akan sekuat kerangka merah dalam jarak dekat. Meskipun memiliki pertahanan dari baju besi es, ia masih akhirnya dikirim terbang sementara tongkat sihirnya dipotong menjadi dua. Lebih menakutkan lagi, pancaran merah yang menyinari pedang berat Han Yu benar-benar mendapatkan viskositas, saat kerangka biru itu tiba-tiba berhenti dalam penerbangannya ke belakang. Mengikuti berikutnya adalah waktu pertunjukan Han Yu. Saat pedang berat berwarna merah darah berputar-putar di udara, pada setiap serangan, kerangka biru itu akan ditutupi dengan lapisan merah yang mengesankan, dan hanya butuh 3 pukulan untuk menghancurkan baju besi esnya dengan ledakan keras. Serangan terakhir Han Yu langsung mengarah ke bahu kerangka biru, menebasnya menjadi 2. Dalam keadaan tembus pandang, Keir tidak ikut campur. Karena Han Yu berhasil memberikan pukulan fatal terhadap kerangka biru, dia secara alami tidak perlu bertindak. Long Hao Shen secara bertahap kembali ke akal sehatnya. Setelah mempertahankan efek sedingin es, hanya wajahnya yang masih terlihat pucat. Kerusakan akibat serangan kerangka biru itu benar-benar mengerikan. Beruntung dia memiliki api suci yang dibawa kepadanya oleh Yating, bersama dengan tambahan dari api sinar matahari dan hati api serta perlindungan armor sucinya memusnahkan sebagian besar kerusakan dari ledakan. Namun, bahkan kemudian, Long Hao Shen membutuhkan waktu hampir 20 detik untuk mengeluarkan rasa dingin dari seluruh tubuhnya. Seluruh pertempuran tidak berlangsung lama, tetapi kemenangan melawan kerangka biru ini sama sekali bukan kemenangan yang mudah. Faktanya, kekuatan individu Long Hao Shen sudah cukup baginya untuk menyamai dari langkah ke-7 dalam duel. Dan butuh seluruh kekuatan mereka untuk mengeluarkan kerangka biru ini. Jika bukan karena efek besar Phoenix biru Lin Xin dalam melemahkan kerangka biru ini, mengalahkan lawan ini akan sangat sulit bagi mereka. Tepat sebelum nyanyian Chen Yinger terputus di tengah jalan, muncul 3 gerbang pemanggilan di belakangnya, tetapi mereka menghilang sebelum diaktifkan karena dia tidak menyelesaikan mantranya. Ini adalah keuntungan besar yang diperoleh dari perpaduan antara tungku spiritual kambing hitam dan tungku spiritual waktu. Tentu saja, ini adalah kemampuan yang hanya bisa digunakan sekali sehari, dan yang untungnya tidak memiliki reaksi keras. Bagi pemanggil, kemampuan pemanggilan 3 kali lipat adalah sesuatu yang sepenuhnya bertentangan dengan alam. Namun, Chen Yinger saat ini belum dapat menunjukkan kekuatan penuhnya karena situasi khususnya. Dari bagian kerangka biru yang hancur secara bertahap muncul massa cahaya biru, dan suara yang sedikit meruncing dapat terdengar darinya, pengawal suci ke-11 melapor kepada guru. Kemudian, itu adalah 2 bagian yang terputus berkibar tertiup angin, berubah menjadi 2 sinar cahaya yang langsung menuju Long Hao Shen. Seperti yang terjadi dengan kerangka merah, itu menyatu menjadi melodi abadi di dada Long Hao Shen. Permata di atas melodi abadi sekarang mengambil bentuk tengkorak putih,
dan di samping jejak api merah di permukaan tengkorak, muncul jejak api biru. Tepat pada saat itu, menara keabadian tiba-tiba bergetar, dan kelompok 7 Long Hao Shen jelas merasakan getaran gempa bumi besar. Semua orang dengan cepat berkumpul, dengan waspada mengamati perubahan di sekitarnya. Riak warna emas lembut muncul di melodi abadi yang bertumpu pada dada Long Hao Shen. Dalam cahaya keemasan, jejak ilusi udara tersebar, membuat semuanya terlihat kabur. Warna lembut dan keemasan ini beriak di udara, dan semuanya menjadi berbeda di mata mereka. Tepat di depan kelompok 7 Long Hao Shen, sebuah patung besar muncul. Meskipun itu hanya sebuah patung, penampilan ketujuh orang itu terfokus padanya, karena itu memancarkan kehadiran menakjubkan yang tak ada habisnya. Patung itu kira-kira mencapai ketinggian 10 meter, dan berdiri diam sepenuhnya. Itu mengenakan gaun hitam yang hidup dan indah, di mana beberapa simbol emas muncul. Di atas gaun itu patung itu mengenakan jubah putih besar dan topi putih, yang memberikan kontras cerah dan gelap yang berani dengan gaun hitam. Kombinasi itu membuat penampilan sebenarnya dari pria di balik patung ini sama sekali tidak jelas. Tangan kanannya memegang tongkat sihir sepanjang 2 meter, yang merupakan campuran hitam, putih dan emas. Ketiga warna ini terjerat satu sama lain. Hitam melambangkan kematian murni, sedangkan emas mewakili makna kemurnian dan kekudusan, dan warna putih itu tampaknya terkait dengan kekuatan pemanggilan yang digunakan oleh pemanggil. 3 jenis logam melingkar bersama, membentuk tongkat mistis ini. Di atasnya duduk kristal besar yang sepertinya terlihat seperti patung tengkorak. Itu sepenuhnya putih, dan tampak seperti versi yang diperbesar dari liontin melodi kematian. Melihat patung ini, semua orang gemetar. Meskipun itu hanya sebuah patung, dan semua orang tahu itu bukan makhluk hidup, setiap anggota regu masih merasa terpana merasakan aura inspirasi yang mendalam, bijaksana, dan menakjubkan yang dilepaskan olehnya. Meskipun Long Hao Shen tidak pernah mengakui dirinya sebagai murid dari Elux, dia masih memberi hormat ksatria di depan patung ini. Dia tidak merasakan kesukaan khusus terhadap pengendali mayat, tetapi tidak punya pilihan selain mengagumi ini dari zaman kuno. Dari menara kematian saja, orang bisa melihat betapa mengerikannya orang ini, mungkin berdiri sebagai eksistensi yang sebanding dengan Kaisar Dewa Iblis. Selamat, anakku. Apakah kamu menyukai hadiah yang saya tinggalkan untukmu untuk menyelesaikan serangkaian pencobaan pertama? 12 penjaga suci adalah 12 penjaga saya di masa lalu, semuanya memilih untuk mengambil tugas ini secara sukarela. Sayangnya, kehidupan manusia pada akhirnya terbatas, jadi saya hanya bisa membiarkan mereka terus ada sebagai roh yang telah meninggal. Ini adalah salah satu hal paling berharga yang saya persiapkan untukmu. Apa yang kamu hadapi sebelumnya adalah kekuatan mereka yang ditekan. Jika Anda terus maju, untuk setiap lantai yang Anda bersihkan, sebagian dari kekuatan pengawal suci akan dipulihkan. Teruslah maju, anakku, dan suatu hari, kamu akan membiarkan 12 penjaga suciku muncul kembali dalam kemegahan penuh mereka. Pilar cahaya putih bersih muncul, menyembur keluar dari puncak tongkatnya, dan tumbuh dalam ukuran di depan mata semua orang. Mencapai diameter 3 meter, itu memancarkan fluktuasi spasial yang samar. Lin Xin bergumam pada dirinya sendiri, pengendali mayat suci ini terlalu pelit. Kami baru saja menyelesaikan semua cobaan di lantai pertama, namun tidak mendapatkan banyak hadiah. Han Yu terkekeh sebagai jawaban, apalagi yang kamu inginkan sebagai hadiah? Tanpa pencobaan di lantai pertama menara keabadian, akankah energi spiritual kita tumbuh begitu cepat? Saya khawatir kita masih akan jauh dari langkah ke-6. Terlebih lagi, kami memperoleh keterampilan, pelatihan tempur, dan juga memperoleh 2 penjaga suci. Bukankah pengendali suci ini juga mengatakan bahwa para penjaga suci masih dapat memulihkan lebih banyak kekuatan mereka? Coba pikirkan, jika kerangka merah dan biru yang kita temui dapat memperoleh kembali energi spiritual mereka, dan bahkan mungkin lebih banyak kekuatan, betapa menakutkannya itu. Tanda seru, dan ini hanya lantai pertama menara keabadian. Bagi kami, kesempatan untuk datang ke sini bahkan lebih berharga daripada senjata apapun. Bagaimanapun,
Dengan kultivasi kita saat ini, kita masih tidak memiliki cara untuk menggunakan senjata ilahi dalam kemegahan penuh mereka, tetapi menara keabadian memungkinkan kita untuk terus mendapatkan kekuatan tanpa batas, dan itu penting bagi kita semua. Semua orang bisa melihat kebenaran dalam kata-kata Han Yu, dan mengangguk tanpa menahan diri.